Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mekanisme masuknya virus HIV bersama rekan saya Putri Yolanda Anggraini dan saya sendiri Nita Titana. AIDS adalah salah satu penyakit kategori kronis yang muncul karena adanya infeksi yang disebabkan oleh masuknya virus yang disebut HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV atau AIDS merupakan salah satu penyakit yang mematikan dan dianggap menakutkan karena dapat menyerang usia berapapun. Penelitian HIV atau AIDS. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik, yaitu usia, pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, faktor predisposisi atau pengetahuan, sikap, stigma, faktor penguat atau dukungan sosial, dan faktor pemungkin yaitu jarak ke pelayanan kesehatan tidak berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Dampak negatif HIV atau AIDS. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh individu yang hidup dengan HIV atau AIDS adalah masalah fisik, psikososial, dan emosional sehingga ODH perlu untuk meningkatkan mekanisme coping ke arah adaptif. Roy menjelaskan ada 3 stimulus yang dapat mempengaruhi mekanisme coping, yaitu stimulus vokal, stimulus kontekstual, stimulus residual. Tujuan penelitian HIV atau AIDS. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap dengan upaya pencegahan HIV atau AIDS pada ibu rumah tangga dengan suami pekerja sopir bus antar kota terhadap upaya pencegahan HIV atau AIDS. Berikut gejala HIV atau AIDS. 1. Diare berkepanjangan atau lebih dari 1 minggu. 2. Mual dan muntah. 3. Keringat dingin pada malam hari. 4. Demam batuk kering. 5. Masalah kulit dan mulut seperti infeksi jamur. 6. Infeksi berulang dan sering. Penyebab HIV atau AIDS. Berdasarkan data WHO, AIDS merupakan salah satu penyakit penyebab kematian di dunia. HIV merupakan jenis virus yang terklarifikasi sebagai retrovirus dan termasuk virus RNA rantai tunggal. Virus ini hanya dapat menginfeksi manusia dan beberapa mamalia yang memiliki sifat hampir sama dengan manusia. Virus ini memiliki mekanisme infeksi dalam jangka waktu panjang dan tidak secara langsung menimbulkan gejala. Berikut contoh gambar HIV atau AIDS. Mekanisme penularan HIV. Mekanisme penularan HIV dapat terjadi melalui media darah, cairan alat reproduksi, dan air susu ibu pada wanita pasca melahirkan. Penularan HIV sangat bergantung pada mekanisme keluar masuk tubuh manusia. Penularan HIV. Virus HIV tersebut dapat ditularkan melalui hubungan seksual bebas atau disebut dengan infeksi menular seksual atau IMS, yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal, atau hubungan seksual melalui anus dan oral atau dengan mulut, serta dapat ditularkan akibat dari ketergantungan seseorang mengkonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza yang akan mempengaruhi terhadap tubuh, terutama otak, susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Pencegahan HIV atau AIDS serta upaya memperdayaan keluarga juga belum optimal dilaksanakan terkait pendidikan kesehatan dalam pencegahan penularan HIV. Tindak lanjut penelitian ini yaitu pentingnya upaya penyebarluasan informasi tentang HIV kepada keluarga dan masyarakat. Ini contoh penularan dan pencegahan HIV. Permasalahan HIV AIDS yaitu mempunyai permasalahan yang kompleks sehubungan dengan penyakit dan statusnya, sehingga mereka mempunyai kebutuhan yang khusus. Kebutuhan perawatan, dukungan, dan pengobatan tersebut dapat diperoleh dengan mengakses pelayanan kesehatan yang tersedia untuk dapat mengoptimalkan kesehatan mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Ciri-ciri HIV atau AIDS. Awal mula masa inkubasi virus umumnya terlihat mirip seperti gejala flu umum meliputi 1. Demam HIV atau biasanya lebih tinggi dari demam.
2. Biasa sakit kepala. 3. Pasien HIV kelelahan terus-menerus. 4. Pembengkakan kelenjar getah bening. 5. Sakit tenggorokan. Contoh pengobatan HIV atau AIDS, pengobatan di rumah selain terapi antiretroviral. Berikut gaya hidup sehat yang perlu dilakukan OTH untuk menjaga kesehatan. 1. OTH harus makan makanan dengan gizi seimbang dan memperbanyak sayur, buah, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. 2. Cukup istirahat. 3. Rutin berolahraga. 4. Menghindari obat-obatan terlarang termasuk alkohol. 5. Berhenti merokok. Ada banyak obat untuk HIV yang biasanya dikombinasikan sesuai dengan kegunaannya. Beberapa jenis obat antiretroviral adalah 1. Lopinavir, 2. Ritonavir, 3. Zidovudin, 4. Lamivudin. 5. Pemilihan jenis pengobatan akan berbeda untuk setiap orang karena perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien. Contoh komplikasi akibat infeksi oportunistik adalah pada otak, streptokokal meningitis, HIV-related ekpropati, toxoplasmosis, pada mata infeksi CMV atau cytomegalovirus, pada saluran cerna cryptoporidosis, infeksi CMV, Mycobacterium avium complex, pada kelamin candidiasis, herpes simplex, infeksi HPV, pada hati hepatitis atau khususnya B dan C. Ada banyak obat untuk HIV yang biasanya dikombinasikan sesuai dengan kegunaannya. Beberapa jenis obat antiretroviral adalah lopinavir, ritonavir, zidovudin, lamivudin. Pemilihan jenis pengobatan akan berbeda untuk setiap orang karena perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Ini contoh stop penyebaran HIV, penularan, dan pencegahannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.